warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal hakim lima sabaq wa nasiril haqi bil hadi al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Ya Allah taqillah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qul ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji kali syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam kita tetap jinurun kajungan orang sadaya Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua jina para sahabat tabi'in tabi'ah anisami tumutaan kana jaranana keluarga orang sadaya singkang kemumatna anisami keberjaan keselamatan dunia akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kipayun kesana Bapak DKM, oke, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak-bapak, ibu-ibu, sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun kauran sehingga biasa kembang ngayuh binaraga ibadah ka Allah ngaran umat panggulungan tersana pemimpin dia Bapak DKM kali Bapak Ketua RT kali para pengurus anu mana dina ieu tadi parantos ditulikeun tersana nyata harapan dia sejak pemimpin ngalaksanakeun acara halal bil halal. Jadi bersyukur alhamdulillah. Jadi pemimpin simbolik sampai biasa saling di masjid terhalang beberapa tahun yaitu corona. Biasanya sareng ibu-ibu setiap dinten Sabtu begitu corona pemimpin datang sadayana terhalang. Begitu pemimpin tanya. Sehingga berjalan balilah zaman musim corona segala kebutuhan, segala kehidupan penginten banyak terhambat. Sampai ketika ayeuna masih kena ayat sisa-sisana corona gitu ya. Mudah-mudahan kapayun Allah Subhanahu wa taala nganugrahkeun kauran utami ka bangsa Indonesia sinjanten wasilah utami biasa untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi Bapak DKM pemimpin bahasanya orang campur-campur ya banyak. Ya bukan bahasa Sunda. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, dina acara halal dihalalin. Anu pada terus ngajadikeun tradisi kebiasaan khususnya pengintun diurang di negara Indonesia. Apakah kami urang di acara halal di halal maksudnya dia kedah atau lebih hite dilaksanakan. Margi acara di halal hiji aya acara secara individu keluarga. Nomor kedua aya acara halal di halal secara umum seperti pengintun ayeuna anu diselenggarakeun ku Bapak DKM. Sehingga alhamdulillah masyarakat pengintun sadayana biasa hadir nyata kami melaksanakan acara halal di halal. Jamaah sadayana bapak-bapak ibu-ibu mangga urang titenan heula
Satiasana pengikut urang ngakuat dinama halal bihalal. Urang kitenan gila sasasi kapungkan urang barang terus ngalaksanakeun ibadah dina sasi Ramadan. Insyaallah ibu ayeuna masih kena sasi Syawal. Jadi masih kena kalbet nyaeta acara lebaran. Ini adalah masalah lebaran. Jadi antara sekarang. Disebab Idul Fitri Pak, sehingga ada bahasa anak-anak muda bahasa kere, tapi memang ada mana betul Pak. Sesudah kita lebaran kembali ke Fitri. Ya mungkin kalau istrinya namanya Fitri pasti kembali ke Fitri ya Pak. Apa makna kembali ke Fitri? Ratuskan Bapak Ibu saya. Bersyukur ke Allah bahwa orang melaksanakan ibadah dina sabulan penuh Pak. Ya. Anu mana proses melaksanakan ibadah selama sabulan maka jelema menjadi bersih dosa dan dihampura Allah Subhanahu wa taala. Hiji Pak. Bilang urang nyaita man qoma yauman ramadana sing sahaja maksiana ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan bahasa yauman ya sapoe maka bukirul lahu qadzaku dan manidati dihampura dosana beunang puasa. Bungina urang ngalaksanakeun kegiatan tarawih qiyamul tadi ku Bapak diterakeun alhamdulillah geus ngalaksanakeun pertama Quran. Intilah manfaat nantukeun ibadah di bulan Ramadan, ibadah wajib, ibadah sunnah. Maka dia panuntun nyaeta ganjaranana nyaeta iman benar-benar Allah Subhanahu wa taala sami dihampura dosa. Jadi siangnya Pak dihampura dosa, bungina dihampura dosa. Berarti orang tiga dosa. Nah, salam sasasi kurang proses ngalaksanakeun ibadah saum, beres ngalaksanakeun ibadah saum, kamari ngalaksanakeun disebut Idul Fitri. Ya, ngalaksanakeun Idul Fitri. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sahaja ngalaksanakeun beres nyaeta ngalaksanakeun ibadah dina sasi Ramadan maka rujuk keluar manihanana kami naon keluar teh ila idikum kami ngalaksanakeun nyaeta Idul Fitri maka pahalana Pak nyaeta gufirallahu dihampura dosa. Jadi malamna dihampura dosa, siangna dihampura dosa. Terus paninten ulah ngalaksanakeun suratnya ngalaksanakeun nyata Idul Fitri dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata mapa ini mengingat kepada sahabat. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat nyata anjeun sadayana tahu terang teu bahwa jelema ngalaksanakeun ibadah dina sasi Ramadan siangna malamna dihampura dosa ketika nanti yaumil qiyamah eta jalma anu tergolong jalma anu sangsara disebut jalma bangkrut di mana di poe kiamat. Maka para sahabat itu nawalan anu disebutnya muflis orang yang bangkrut di poe kiamat. Maka para sahabat nawalan kumana sahabat jalma anu bangkrut di poe kiamat hiji wala ya dirhamum teu boga dirham teu boga harta teu boga naon eta dawuhan sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawalan sesungguhnya nyata jalma anu bangkrut di poe kiamat golongan umat kami nyata mawa ganjaran puasa, mawa ganjaran zakat, mawa ganjaran maca Quran, bari jeung eta si jalma mawa dosa. Dosa naon? Dosa nyangka anu teu acan dibubarkeun jeung saha jeung dulur-dulurna. Pan kamari kantos ngalaksanakeun Idul Fitri salva pengurus tadi kan
sadayana jalmi pamintan masing-masing gaduh kasibukan anu mungkin dia namanya tepang ayeuna anu ti acan tepang pamintan yang anu nya Idul Fitri Maulid nyalaksanakeun nyaeta halal bihalal inti untuk kami tadi saluran tersebut disampaikan nyaeta kami saling nyaeta memohon maaf atau yaitu disebutnya silaturahmi. Nah, insyaallah jalan silaturahmi ya Allah Subhanahu wa taala bakal nyaeta ka urang paparing anugerah. Ya, anugerah kehidupan di dunia dan kehidupan punya anugerah dari Allah. Sehingga Pak eta dosa anu belum sempat nyaeta ngintahan urang jeung papada jalmi mangka kabur maut maka tadi ganjaran puasa, ganjaran baca Quran, ganjaran zakat bakal dipentak bisa unjalma anu pernah dinyerikeun waktu hirup di alam dunia. Sok barudak mah jelema mau melakukan dosa kabur maut eta utangna teu dibayar. Nah, ieu membuktikan pamintan nyata acara silaturahmi teh nyata inti kami nyata saling memaafkan. Adapun nyata keutamaan Pak melaksanakan silaturahmi maka Allah Subhanahu wa taala nganugerahkeun ka urang sadaya naon anugerah nomor kahiji jalma anu ngalaksanakeun silaturahmi Allah Subhanahu wa taala bakal nganugerahkeun nyata rezeki. Nomor kedua Allah bakal nganugerahkeun ka urang teh nyata panjang umur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing sahaja anu hoyong loba rezekina anu hoyong panjang umurna pal yasil rahimah maka urang kena nyata ngalaksanakeun silaturahmi. Alhamdulillah mudah-mudahan wasilah kumpul silaturahmi dina ieu Allah nganugerahkeun ka urang hiji aya dianugerahkeun ku Allah loba rezeki halal. Amin ya rabbal alamin. Nomor kedua mudah-mudahan Allah nganugerahkeun ka urang sadayana nyata di antawisna hoyong dipaparing umur panjang bari jeung kersa ibadah. Nomor katilu Allah Subhanahu wa taala nganugerahkeun jalma ngalaksanakeun silaturahmi Allah nganugerahkeun bakal dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala jalma nyaeta anu ngalaksanakeun silaturahmi. Sakumaha dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya hiji umat Islam bertemu ya saling pandang maka pasohapani berjabatan tangan maka dia illa ghafartuhu Allah Subhanahu wa taala ngahampura ngaeta sampai dia berpisah. Jadi berjabat tangan itu apa? Maka hancur segala dosa. Rupanya kan alhamdulillah berantos dari tradisi kita bertemu di Kadamelan di mana lalu berjabatan tangan itu kan menghapuskan yaitu menghapuskan dosa. Itu orang yang melaksanakan silaturahmi. Terus orang yang melaksanakan silaturahmi Pak sesudah beres silaturahmi yaitu pulang ke rumah maka orang yang melaksanakan silaturahmi pulang ke rumah maka akan diberi berkat oleh malaikat. Jangan dikalian berkat lagi oleh malaikat. Walaupun oleh bapak-bapak DKM nanti bapak ketua RT jangan gak dikasih berkat. Yang pasti yang ngasih berkat siapa? Malaikat. Apa berkat dari malaikat bagi orang yang melaksanakan silaturahmi? Bagi orang yang melaksanakan silaturahmi pulang ke rumah maka melangkah kakinya dari satu tujuan yaitu pulang ke rumah dari silaturahmi yaitu berkatnya yang dikirim oleh malaikat yaitu disebutkan yaitu sakinatun qalbi akan tenang hatinya. Itu berkatnya Pak ya. Jadi berkat silaturahmi teh maka bakal tenang yaitu tenang hati. Maka selalu yaitu
hatinya merasa tenang. Maka ketika pulang ke rumah, maka kita mengucapkan yaitu assalamualaikum, maka orang yang ada di rumah keluarga kita akan kecepretan, akan kebagian yaitu fadilah, yaitu silaturahmi. Berbeda bagi orang yang yaitu memutuskan silaturahmi, maka Allah akan memberikan di dunia bagi orang yang disebut qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, satu, hidupnya tidak akan tenang. Jadi bagi orang yang memutuskan silaturahmi, Pak, kehidupannya itu mengenang ketenangan. Satu contoh, Pak, satu contoh. Misalkan namanya dapur yang tetangga, berarti dapur yang tetangga berarti putus dengan silaturahmi. Begitu bapaknya tetangga ada di luar, tutup lagi, nggak berani keluar, malu, mungkin merasa takut oleh tetangga. Kehidupannya, Pak, tidak akan yaitu merasa tenang di kehidupannya. Orang yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, orang yang memutuskan silaturahmi, maka orang berdoa kepada Allah, maka doanya terhijab. Terhijab itu terhalang, Pak, terhalang. Walaupun misalkan tadi kita ngadoana 2 jam berdoa Allah, tapi kita dengan tetangga putus silaturahmi, maka doa kita terhijab, terhalang doanya, karena kita punya dosa kepada siapa? Kepada maka begitu pentingnya itu melaksanakan silaturahmi supaya orang kerja ayo diberi Allah panjang umur, ayo dipapari murah rezeki Allah, terus nyata ayo dipapari Allah nyata tenang hati orang. Namun sahabat tadi pembicaraan melaksanakan nyata memutuskan silaturahmi, maka hidupnya itu mau menangkan, terus kemudian doanya akan terhalang, terhijab, karena yaitu memutuskan silaturahmi. Jemaah sekalian, nah kembali tadi dia kalau halal bihalal, ya, kita harus mempertahankan yaitu kefitrian kita, Pak. Mencokalah muda Pak kembali ke fitri. Pak, yakin tuh, Pak. Bapak Ibu yakin tuh, Ibu mesti hampura dosa ke Allah. Yakin tuh, Pak. Bapak yakin tuh, Bapak mesti hampura ke Allah dosa. Harus yakin, Pak. Gak tahu Bapak yakin, berarti yakin gak Quran. Kan kata Nabi, upami orang melaksanakan puasa, ngalaksanakan puasa, berang penting ngalaksanakan ibadah yang mudah, Allah akan mengampuni dosa orang. Terus nomor kedua, yakin dari ibu bapak ayeuna geus ngalaksanakeun halal bihalal, yakin teh urang dihampura batur keluarga. Lamun teu yakin berarti ada salah di diri urang. Harus yakin 100%. Yaitu kita sesudah meminta maaf, kita dulu, Pak, yang harus yakin. Ya harus yakin. Makanya Pak Saul tadi orang kembali ke fitri, maka orang kudu nyata disebut menjaga kesucian diri orang. Berarti anu dijaga tadi di Quran, yaitu orang geus menang hampura ti Allah, berarti orang ulah ngadamel dosa ka Gusti Allah. Siap tuh, Pak, mau minjem dosa Allah. Mau ngadamel dosa ka Gusti Allah. Pasti sadayana ge urang, Pak. Da tadi geus dihampura ku Allah, pasti urang pangieuteun punya niat ulah nyende dosa. Bisi teu nepi kalau balon tahun payun, urang kaburu beak kontrak jeung malaikat, urang panginten boga dosa deui ka Gusti Allah. Nya, insyaallah, Pak, supados urang teu midamel di salah hubungan ka Allah, tadi anu kudu dipertahankeun teh dina diri urang kesucian, hiji, Pak. Ya, hiji supaya urang inget ka Allah, eta nomor kahiji.
bersyukurlah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, supaya orang terlepas salah ke Allah, berarti orang benar kudu ngabiasakeun bersyukur karena nikmat Gusti Allah. Ya. Seperti kumaha bersyukuran ieu Pak, ini syukuran salat syukuran sanes Pak. Syukuran. Salat syukuran. Seperti kajian-kajian syukuran Pak. Nah, itu syukuran ka Gusti Allah. Nomor kedua, supaya orang tahu masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dikeun dulu selalu orang ingat kana dosa. Dosa orang ingat ka Gusti Allah. Yang ketiga Pak, salamina orang kudu disebutkan nyata merasa takut, merasa sieun ku Gusti Allah. Maknana merasa disebutkan nyata sieun ku Allah teh nafsirkeun anak bisi kieu, oh berarti Allah teh galak, urang ge sieun ku Allah. Maknana Pak, jadi urang moal midamel di salah sabab panuntut eta sieun ku saha? Ku Gusti Allah. Sabab Gusti Allah teh disebut lagi nyata maha uninga, nyata disebut CCTV lagi Gusti Allah mah di mana? Di mana? Di kantor Pak ada CCTV, ada buatan manusia. Di rumah Bapak ada CCTV, mungkin ada yang tidak ada. Tapi punya Allah Pak, di sawah, di pasar, di mana-mana tipis. Selalu orang diperhatikan usaha Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Pak, kita sholat Pak, yakin tidak orang ketika melaksanakan sholat kita dilihat oleh CCTV Allah? Yakin? Nah, ada Pak yang tidak yakin kepada CCTV Allah. Contoh niat sholat isya Pak, sholli fardhu isya'i barokati mustaqbilal ka'bah ma'mum lillahi ta'ala Allahu akbar bersolat apa bayar malah butuh segala kebutuhan akan kebayangkan ketika mengangkat tangan ke Allahu Akbar. Pernah Bapak ngalaman seperti itu? Sering. Apa itu banyak? Apakah orang ayat salah? Ya. Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Berai bersolatnya. Butuh segala nerengan sehingga begitu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Mahulung Pak, dia tema isate SD, atau nabi kakareng Bu, dipikir kapokok bilangan rokaat. Akibat tahun Pak, akibat ngalamin Pak, upami sholat bulan Pak, diperhatikan usaha Bu Allah, ihsan. Nyak bahwa urang teh panginten secuba nyata ningali ka Allah, lamun urang teh ningali Allah maha ningali ka Gusti ka urang. Ketika urang salat diperhatikan ku Allah, ada ketika salat urang nyata diperhatikan ku musuh urang. Pak punya musuh teh Pak. Urang salat Allahu Akbar lagi ibu baru musuh teh. Saat urang mana musuhnya? Setan. Saat karena setan suka godaan dalam sholat namanya setan walhan Pak. Betak dek sholat setan walhan, kata Nabi sebelum kita sholat setan walhan pukul 3 kali. Di mana letak setan walhan? Di dalam hati Pak. Jadi bagaimana cara memukulnya? Lain dipukul dia Pak. Maka sebelum sholat itu baca dulu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika aidat ngulang malikil hati teguhkeun hati abdi dina urusan abdi pada menghadap ka Gusti Allah supaya udah sholatnya konsentrasi siwal harma Pak licik setan aja besok kamu udah sholat Pak ke masjid
hadir keur maca Quran hadir asugan teh Pak Haji waktu sebelum kan mau ngilu dan ngilu eta ka Mekah teh Pak Haji nya ngambil tasib kuring punten karena saya kuring jalo umrah kita dirasain saum Pak Ustaz ayo nyobaan sholat di Mekah kita bejana ayo ibu pamita diajak tuh aki-aki ayo kita setan kasih kuring teh ya itu Mas Ustaz cicing capek istirahat tadi terus kuringnya astagfirullah sudah ada mengilu setan karena suci gini lu Pak ya gini lu hari kira 1 jam sholat di Masjidil Haram kalau kita dengan aksanakan sholat tarawih bapak-bapak jam Ustaz bapak terkuat aduh kembali jauh ya berarti hati kudu awas Pak ya eta setan aman ngilu mesti sieun kunaon buayat kursi bahkan lamun eta jalma kasurupan dibacakeun ayat kursi juling dan nyiluan Pak nyiluan naon nyiluan baca ayat kursi Pak punten cing kuring acara rupiah ka mana-mana Pak punten nya bulan Ramadan tapi kalau kabupaten ya ngobrolkan Ustaz juling video mah nah bahasa teh pada kedong nah gitu mah nah dibacakan ayat kursi ke dalam nyiluan ya begitu dibacakan ayat kursi Pak Allahu la ilaha eta nu kasurupan teh ngilu ai cek bapak eta anu dibacana saha juling cenah gitu ai cek bapak mari juling ka jelema badanna mungkin hate nama eta keur kasandingan nya ka hawa nafsu anu diprovokasi usaha nah gitu Pak jadi ketika orang sholat kudu kumaha kudu yakin kudu isan bahwa orang sholat paling ada CCTV nya kudu merasa orang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu penting Pak makanya di dalam ibadah ke Allah Subhanahu wa taala kalau tadi orang kudu ngagadungannya kadina jiwa salamina orang kudu merasa takut ka Allah Subhanahu wa taala itu Pak jadi untuk mempertahankan kesucian kita hubungan ke Allah nomor kaji berbanyak dan bersyukur nomor kedua orang kudu salamina ingat karena dosa nomor ketiga orang kudu salamina nyaeta kudu salamina apa kudu salamina orang nyata merasa takut ku Allah Subhanahu wa taala maknana panggilan bersyukur mau sedikit dan lainnya itu insyaallah urang panggilan di ngadaduhannya tak les salamina orang macam-macam deui saja Gusti Allah nomor kedua mempertahankan fitri di acara halal bihalal urang saling memaafkan jeung warga sadaya ketika saling memaafkan isukan kalau tadi Pak Bapak ulah nyeundeun ulah menjadi dosa Pak Bapak yakin tadi mesti hampura dosa berarti besok yang tetangga mau nyeundeun dosa ketika orang panjang umur nyeundeun dosa jeung tetangga orang satu hirupna tadi umat moal meunang ka tetangga dua doana selalu gagal terhijab dengan kesalahan karena ngedoa Allah ada pengganjalnya ke satu dulu tentang dosa ya tentang dosa kumaha carana orang jeung papada jalmi supaya henteu midamel deui salah satu sibuk diri urang sibukkeun diri urang nyaeta keur ngoreksi nyaeta kakurangan diri urang sibuk kebanyakan Pak jalma teh sibuk untuk mengoreksi yang lain Pak nah jadi sibuk diri urang mengoreksi diri urang segala kekurangan yang kedua Kak supaya orang ke damel salah jeung dulu jeung tatangga yaitu salamina orang kudu ingat kebaikannya orang lain jadi penting jadi orang penting batur mana perbaikannya Pak insyaallah nya insyaallah jadi tinggal kata tetangga deh ibu namanya
baiknya ketika menteur urang teu naon urang coba bahasa Sunda aya bahasa ulah depikeun kana detik curug balas apa detik curug balas rujuk. Jadi bisa kata naon marentah berarti marentah untuk sipulan untuk sipu kepada orang lain. Biasa jadi nyumput Pak di mana? Nah, bisa nanti ayo orang opsi di dan nyumput itu daek naon tidak opsi itu contoh apa itu Ustaz yaitu menyampaikan kepada jamaah harus berjamaah sholat. Ustaznya sungguh nada kurang ajar Pak, itu salah namanya ya. Salah ustaznya harus benar, harus bagus karena yatim hadur ustaznya PR atau merengge kurang ajar sebentar ustaznya Ustaz Shalom bagus kita sungguh berjamaah ustaznya baik. Orang lain disuruh apa? Disuruh saudara ustaznya merengge nah gitu. Yang ketiga, kata ustaznya memberikan ceramah Bapak Ibu kita keluarga itu harus yakinah mawaddah warahmah. Ilmu al-fahim ustaznya pasal Muhammad di kanan. Cok bahasana disebutnya ilmu dan apa? Ilmu anjuk Pak, orang lain caan manehna kok. Oh eta. Jadi bisa kan tunjuk ya tunjuk penting juga terunjuk apa tuh tadinya lu salah mah akhirnya diserahkan nyumput akan nanti sebelum koreksi orang lain koreksi sibukkanlah diri kita yaitu mengoreksi kekurangan kita bios pengarepotkan batur mentekel dikoreksi boleh enggak lu dikoreksi orang lain mana baiklah itu Pak supaya orang tidak melalui salah kata-kata teh begitu deh kamu kata tanda banyak pada bulan puasa melakukan sunnah dan kolak ya sunnah dan kolak jadi terus dari kamu terkaitan mana sunnah dan kolak gitu nah jadi ini kan kebaikan itu hubungan antara orang jenggal makbar. Terus yang ketiga Pak supaya terbatik salah orang mandang kabatur tadi dianya pandanglah orang lain di sekitar kita dina memandangkan tentang agamanya maka itu disuruh oleh Nabi pandangannya ke atas. Jadi dina agama mah awal Nabi nyarankeun ka urang anu dina agama mah di pendenturan kenapa saluhureun hiji tinggal di agama makatur dan pinterna, solehna, berkanana, istiqomah supaya dimotivasi kalian orang, ya dimotivasi. Kabawaan orang tengah minta aku bantu mentinggali sholat berjamaah karena ditinggal ke bager berihan, orang terjadi motivasi kita. Penting yaitu tidak urusan agama orang lain yaitu ke atas kejaksaan. Terus penting orang lain di sekitar kita tentang urusan dunia yang ditilai itu bukan salubulan di dunia makulut kemana? Karena apa? Berurang salamina Pak hirup pangitena urusan dunia agama mulai ngaluhur urusan dunia yakin ulang bakal nyeri dari dalam sebut ibu upah urusan dunia memandang orang lain yang kaya hidup akan salah mana bakal nyeri bagus banget belum nyeri hati nyeri ngalamun ya sama umur dan ningali batur benar benar maka di dia panginten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilmu kepada sahabat. Nah, ketahuilah sahabat, siapakah orang yang paling terkaya di alam dunia ini? Maka para sahabat ada yang menjawab satu orang yang paling terkaya orang yang mempunyai kedudukan
yang mempunyai kedudukannya raja, orang yang mempunyai hartanya di mana-mana. Siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman karena Nabi ku Allah diangkat menjadi Raja Sulaiman. Kermah Nabi, kermah jadi raja, diangkat dari Nabi ku Allah menjadi Nabi, disebut agnia, Nabi paling harga. Sehingga di kisah Nabi Sulaiman, Pak, Nabi Sulaiman itu ngomong anjing, ulah jangan anjing pada sebenarnya. Ya, Bapak. Nabi punya ngomong 15.000 ngomong Nabi Sulaiman. Setiap anjing Nabi Sulaiman dikandungan emas 1 ekor gogok 1 kilo emas. Berapa gram dari 15.000 anjing? Masalahnya, Nabi Sulaiman, Pak, gubernurnya Nabi Sulaiman. Terus etak gogok Nabi Sulaiman di mana disimpan? Anu kan Nabi Sulaiman di Istal Buddha, anu di mana? Nabi Sulaiman tenggu anjing di mana? Daging bisa teh kamu naon? Daging aja. Boleh kita di anjing, Islam tidak melarang, dan kita harus memakai itu. Nabi Sulaiman alaihissalam di antara jelma dan para nabi numpang harta. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah bukan. Sahaya Rasulullah orang yang terkaya, orang yang paling terkaya karena Nabi, yaitu golongan umat kami yang kayanya terus melimpah. Siapa? Umat kami yang mempunyai sifat disebut yaitu qanaah. Apa qanaah depan? Al-qanaatun kanjul gina. Qanaah itu kanjul dalam gudang apa? Gudang gina itu benghar, Pak. Jadi jelema panggungan teh tadi dia lain buka kapal, Pak. Tapi jelema umat Nabi yang mempunyai sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup pemberian dari Allah, bersyukur, yaitu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa bagaimana mana bersyukur apa? Itu, Pak. Jadi bersyukur, Pak. Ya, bersyukur ulang. Untung dalam dina urusan A, dina urusan berjamaah. Tong ningali batur, bakal nyeri. Kata dari gunungnya, bersyukur ulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala, dipapanji ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang bersyukur Allah terus Allah anu miarana, Allah menjanjikan. Subhanallah. Tadi di ayat la in syakartum la azidannakum, ketika orang bersyukur karena nikmat Allah, maka nikmat Allah diberi hadiah, Pak. Apa hadiahnya dari Allah, Pak? Orang yang bersyukur hadiahnya dari Allah, Pak. Jidan. Hadiahnya jidan, bukan jidan pemain bola, Pak. Ya. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah hadiahnya jidan itu ditambah. La azidannakum, akan ditambah lagi apanya? Nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis dijelaskan Allah akan memberikan kesempatan buat kita satu untuk bersyukur, maka Allah menyiapkan hadiahnya apa? Nikmat ditambah oleh Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk berdoa, hadiahnya dari Allah apa? Dikabulkan doanya. Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar, maka Allah akan menyiapkan hadiahnya orang yang beristighfar adalah ghufirullah, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersedekah. Hadiah sedekah apa, Pak? Hadiahnya sedekah naon, Pak? Hadiahnya hadiah bersyukur ditambah nikmat. Hadiah sedekah naon, Pak? Malah mungkin banyak. Orang yang bersedekah, Pak, diberi hadiah. Allah apa hadiahnya? Dikabul hajat, Pak. Dikabul
kubur hajat Pak. Ingat Pak, sepuh-sepuh orang dulu Pak Munggur Pak, mundek buka usaha dek usaha dan baiknya kudu make panajem heula. Ieu panajem teh Pak, apa panajem teh supaya sakit Pak, panajem teh supaya sakit. Sepuh-sepuh dulu, bukan dulu Pak, sampai sekarang Pak Ustaz kajamaah menguruskan perusahaan seperti itu Pak. Contoh kemana supaya sebenarnya manggil anak yatim, orang miskin mampu 2 atau 3 mampu 10 40 kumpul ke tempat usaha. Kita berdoa Allah anak yatim kurang santai supaya naon Pak tadi doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya itu anak yatim? Sedekahnya Pak. Sedekah. Punten Pak. Punten. Alasan Pak di Yayasan Simpuring di Pojok, yaitu setiap tahun santunan anak yatim Pak 1 desa, bukan 1 tahun, mungkin tambah sasi Ramadan dilaksanakan. Tahun kemarin 108 Pak, anak yatim sedesa 108 masing-masing, yaitu dikasih uang 700.000 Pak. Uangnya bukan dari mana-mana Pak, semuanya 100% dari jamaah Pak, dari jamaah. Mungkin alhamdulillah itu nanti hamba Allah yang masih melalui YouTube nanti ada Pak. Ya. Suatu ketika pagi sebelum acara Muharram, Simpuring diulang ngaos Pak. Melalui itu depan WA, Pak Ustaz, acara Muharram di yayasan tanggal berapa? Tanggal sekian Pak. Boleh enggak seminggu sebelum acara bawa anak yatim 30 ke rumah? Saya ini ada ingin berbagi, siap. Nanti ini Pak bawa anak yatim jumlahnya 20 orang. Begitu anak-anak turun dari mobil Pak, baru Simpuring ngadoa kawinkan sasarangan. Ada anak yatim Pak, umur masih 5 tahun, namanya barangkali Pak. Kan habis ngadoa udah yatim merewe. Nah merewe namanya udah letik umur 5 tahun. Kata yang punya rumah, anak yatim ibu dihunting. Dia mana? Kamu tak doa sampai anak berhutang Pak. Namanya anak kecil umur 5 tahun, yaitu dimarahi yang punya rumah. Apalagi yang punya rumah itu mau rumahnya mewah, badannya gede, anak hampir ujungan ke pingsan Pak. Anak sampai tumpul begini Pak. Betul. Ketika abdi beres pamitan ngaji, ayo udah berdoa Pak, ya Allah. Pak Ustadz mengadoa ke Allah. Alhamdulillah. Kenapa? Pak Ustadz banyak dosa. Berbeda dengan anak yatim. Anak yatim tengah doa diijabah. Doa bapak bukan doa anak yatim. Doa bapak tadi dia sedekahnya. Ya. Pak Ustadz berjam-jam mungkin doa dengan dosa lagi banyak. Begitu Simpuring bapak halnya nyampe gitu, begitu beres. Pak Ustadz anak yang sebelah Pak Ustadz jangan disuruh pulang. Anak yang lain sudah naik ke mobil, anak yang dua berai, balik ke Pak Ustadz. Terus pulang Pak, maaf ya bapak tadi di rumah berai. Untungnya anak di rumah 2 amplop sewa Pak. Simpuring nanya, Pak berapa amplopnya? Kalau bisa samakan aja dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, macam-macam Pak ke anak yatim itu bahasa menghadik, nyarikan salah anak yatim Pak. Maaf Pak, Simpuring yayasan panitia di yayasan dari mulai tahun 92 Pak sampai sekarang acara anak yatim yaitu seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, ayah disebut setahun sekali. Di yayasan Simpuring anak anu ngaos anu sakurat tanpa biaya. Di mana dana? Tidak ada bantuan dari pemerintah Pak. Semuanya itu diberi dari siapa? Dari jemaah hamba-hamba Allah dan hamba Allah. Sampai apa? Kemarin sih di Pak Ustadz yaitu dikasih bantuan 10 juta bu anak yatim. Pak Ustadz sabinya ke 1 tahun air mata. Ya. Dari 92 sampai sekian tahun Pak Ustadz, saya selalu dipanggil ke yayasan dikasih amplop. Dia udah gede, dia udah punya usaha, kasih ke Pak Ustadz. Pak Ustadz langsung nangis Pak, Mas Allah ya, sampai dia nangis.
berarti tak ingat kasih kabarlah masa-masa mendelik sok diberi duit usaha baru Pak Ustaz mah titipan Masya Allah Pak Ustaz loh jadi anugerah Pak. Jadi dia apa? Sodako itu Pak artinya supaya orang sodako itu supaya dikabul doa paling ternyata suku pada sebenarnya mana jam supaya sedikit rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak ya. Mudah-mudahan sadayana dari dia hubungan dengan jeung Bapak Jami ya hiji sing sibuk diri urang koreksi kekurangan dua selalu nilai orang lain itu kebaikan. Yang ketiga selalu lihat tetangga kita di dalam urusan agama tinggal itu ketolongan. Terus namanya orang jeung tetangga orang di dalam urusan agama lihatlah di bawah kita supaya kita selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Intinya Bapak segitu kita kami para peserta salat panggilan ataupun dan bersyukur jadi panitia kakirangan tadi sudah disampaikan ku Bapak panitia sebagai sahabat panitia nyata lebaran yaitu satu dan dasar mereka hilapan kakirangan diberi pendan utami ke ibu-ibu majelis kerja mohon maaf punya ajaran yang timbuli kena dosa timbuli mudah-mudahan sadayana Allah silaturahmi Allah menganugerahkan kaulah panjang umur amin ya rabbal alamin. Maka ibu-ibu daripada dilanjut dari kegiatan persatuan maka simpuli makna bukan jadwalnya sebulan sekali mungkin Sabtuan simpuli panennya kalau juga bisa sebulan sekali punya mana ibu panennya kita ngalir lama berpikir dia masjid nantinya mudah-mudahan sadayana keluarga besar ahli biru panennya anu di dia dua mereka secara para panitia Allah anugerahkan panjang suatu amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin. Hamdan yuwafi'u wa yukafi majidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa azkir al-qawmin bil-alamin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una bil-mustafa'ana. Allahumma ya Allah qadil umurana wa sahih jasadana wa ashir amalana wa taqabbal du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim ijil dhunubana wa ashir maqasidana billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku mohon kasadayana apunten tidak sadaya akhiran anak bapak ibu sadayana maka apunten kamu kenang-kenangan ibu bapak jamaah apunten di acara biasa apunten berkunjung melihat di channel Al-Barakah di YouTube dan insyaallah ibu bapak jadinya atas apunten terus kehilangan kenang-kenangan apuntennya atau DKM Masjid Jakarta Al-Awwal. Aku mohon ayo berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam